Apa? Hai sahabat Nutrilite. Udah mulai banyak nih yang join ini. Saya mau lihat dulu nih participants-nya sore hari ini dari mana aja nih. Halo Pak Yayan, Jogja. Hai. Oh, ada yang dari Kalimantan. Halo Ibu Nur. Apa kabar warga Kalimantan? Palembang, Ibu Yuni. Ini ada yang dari Jakarta, Jakarta Timur, Ciamis. Wah, warga-warga Pulau Jawa banyak nih yang hadir ya. Oke, senang banget nih ya bisa ketemu bareng sahabat Nutrilite sore hari ini. Hai Tuban, Surabaya. Nah, sahabat Nutrilite yang udah join nih sekarang hari ini ya di kelas sore kita hari ini, jangan lupa juga untuk bantu share ke teman-temannya. Barangkali ada temennya atau rekannya atau dari timnya nih yang lupa kalau ada kelas sore hari ini. Supaya kita sama-sama nih bareng-bareng kita mengikuti kelas sore hari ini. Karena ada yang spesial nih, hari ini kita kedatangan seorang guest speaker. Siapakah dia? Oke, nah coba diingetin lagi ke teman-temannya yang belum hadir. Yuk di-share lagi linknya, barangkali ada teman-temannya yang lupa nih. Wah, ini banyak banget yang udah masuk. Oke. Halo, sore juga Ibu Juli dari Jakarta. Apa kabarnya, Bu? Nah, kalau di Jakarta sendiri ini cuacanya gimana nih, Bu? Kalau di Medan nih cuacanya hari ini mendung-mendung manja. Mendung kelabu ya. Oke, sembari kita tunggu teman-temannya yang lain untuk hadir, kembali saya ingatkan untuk teman-temannya yang udah join, untuk kembali nge-share nih link kelas kita pada sore hari ini. Barangkali ada temennya yang mau join tapi lupa nih sama kelas kita. Oh, sama ya, Jakarta ternyata sama Medan agak mendung nih. Oke. Nah, sahabat Nutrilite, nah karena waktu berjalan terus nih, sembari kita nunggu teman-teman yang lain, yuk kita mulai aja kelas kita sore hari ini. Ya, saya sapa dulu semua sahabat Nutrilite. Halo, selamat sore sahabat Nutrilite. Kembali ketemu lagi nih bareng saya, Susan, Brand Consultant MW Medan. Wah, apa kabarnya sahabat Nutrilite semua? Pasti dalam keadaan sehat, fit, dan tetap semangat dong ya. Saya yakin masih pada semangat nih, aroma-aroma ya mau kembali normal situasinya sudah mulai kerasa. Walaupun situasi udah kembali normal, penting untuk kita tetap yang namanya jaga kondisi tubuh maupun kesehatan. Nah, seperti hari ini, sore hari ini Susan akan menemani sahabat Nutrilite selama 1 jam ke depan akan ngebahas apa sih? Kita akan ngebahas seputar nutrisi ya. Nah, tapi sebelumnya Susan mau tanya dulu nih sama sahabat Nutrilite. Susan mau tanya, nah sahabat Nutrilite, menurut sahabat Nutrilite, seberapa penting sih nutrisi itu untuk tubuh kita? Coba sahabat Nutrilite, menurut sahabat Nutrilite seberapa penting? Tulis di kolom chat sekarang. Coba, Susan pengen lihat nih. Penting banget nih, sangat penting. Wah, udah pada tahu ya, ternyata nutrisi itu penting banget. Yes, benar banget. Tuh, pada jawab penting, sangat penting, sangat penting, sangat penting. Yes, benar banget. Yang namanya nutrisi itu penting banget ya, sahabat Nutrilite, untuk tubuh kita. Jadi, kenapa sih nutrisi ini penting banget ya? Karena nutrisi atau juga vitamin itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Gunanya untuk apa? Untuk pertumbuhan dan juga untuk memelihara kesehatan kita. Dan biasanya ini tuh berasal dari berbagai bahan pangan yang kita makan atau
atau asupan yang masuk ke tubuh kita. Cuman terkadang kita sering nih mengabaikan ya, pas makan kadang lupa mikirin nutrisinya, vitaminnya, atau kadang manfaatnya gitu sama tubuh kita. Lalu gimana nih ya sahabat Nutrilite kalau tubuh kita kekurangan nutrisi? Wah, gimana tuh? Nah, untuk tahu lebih lanjut mengenai nutrisi dan juga vitamin, kita langsung cari tahu yuk dengan sang ahlinya. Langsung aja nih kita panggilkan special guest speaker kita sore hari ini yang juga kebetulan seorang dokter spesialis gizi. Halo Dokter Hilna. Halo Susan. Halo, apa kabar Dokter Hilna? Alhamdulillah sehat dan makin Alhamdulillah. semangat nih. Iya, semangat dong dok. Ini partisipannya sore hari ini juga udah pada semangat nih, pengen dengerin tentang nutrisi itu apa sih ya, Iya. langsung. Oke, nah Dokter Hilna kita nggak perlu lama-lama nih, sepertinya partisipan atau sahabat Nutrilite di rumah udah pada penasaran nih ya mengenai nutrisi. Silakan Dokter Hilna. Ya, terima kasih Susan. Saya semangat sekali karena ini partisipannya ternyata ada di seluruh Indonesia ya. Saya udah ikutan Susan tadi ngeliatin ada yang dari Jakarta, Pulau Jawa, Kalimantan dan sebagainya. Dan tadi di pembukaan udah dibilang juga sama Susan bahwa dan udah dijawab, diaminkan dan diiyakan sama teman-teman semua bahwa nutrisi sangat penting. Jadi saya makin happy ini karena hari ini saya mau cerita bagaimana sih memenuhi yang sangat penting tadi di dalam tubuh kita, ya. Jadi judulnya adalah gimana sih memenuhi nutrisi harian. Bener saja tadi Susan udah bilang bahwa nutrisi tentunya didapat dari makanan. Ayo coba teman-teman ingat lagi berapa jam sih teman-teman menggiling gitu ya, alias olahraga mulut dibandingkan olahraga dari olahraga kaki, tangan, dan sebagainya. Olahraga mulut ini adalah olahraga yang paling disenangi oleh masyarakat Indonesia ya, termasuk saya. Namun bagaimana caranya kalau nanti bisa memenuhi kebutuhan nutrisi dari olahraga mulut tadi. Tadi udah dibilang sangat penting, tapi kita harus tahu bahwa nutrisi yang mau dipenuhi ada dua bagian besar. Yang pertama adalah makronutrien, yaitu protein, lemak, dan karbohidrat. Dan mikronutrien, yaitu vitamin dan tentu saja mineral. Nah, dulu ada yang masih ingat nggak? Mungkin Susan masih ingat nih ada lagunya 4 Sehat 5 Sempurna. Masih ingat nggak Susan? Iya. Kelas berapa tuh? Itu waktu Taunya kecil ya, Dok ya. waktu kecil ya. Nah, jadi kalau teman-teman masih taunya konsep 4 Sehat 5 Sempurna yang isinya adalah nasi, lauk pauk, buah, sayur, dan penyempurnanya adalah susu, apakah itu benar memenuhi makro dan mikronutrien? Jawabannya sama aja, namun sekarang konsep tersebut sudah diubah. Kenapa? Karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Ya, jadi susu itu bukan sempurna. Dia hanya menjelaskan jenis makanan. Dan kalau teman-teman cuman berpatokan pada yang penting ada nasi, yang penting ada lauk, ada buah, ada sayur, terus ada susu, sayang sekali itu namanya bukan sehat. Jadi bukan memenuhi nutrisi. Saya khawatirnya nanti timunnya cuma 3 iris, seladanya cuman atau kolnya cuman 5 iris doang, kemudian nasinya sebanyak-banyaknya gitu. Jadi salah Susan. Ayo sekarang pakai apa Susan? Supaya teman-teman yang di sini nutrisinya bisa lebih sehat. Pasti Susan tahu. Yuk next. Bener banget tuh dok. Kadang kita banyakkan nasi ya dok ya, makanya. Bener. Nasi aja semuanya gitu ya, terus dipakein kentang lagi sebagai sumber karbohidratnya, itu salah banget. Jadi 4 Sehat 5 Sempurna sudah diubah menjadi konsep gizi seimbangnya Kemenkes. Nah, dia pakai piramida nih teman-teman. Jadi sebenarnya segampang ngomongnya itu cuman gini, gimana sih cara hidup sehat dan memenuhi nutrisi? Ya makan aja gizi seimbang Kemenkes. Aduh, ini gimana nih cara ngelihatnya? Di gizi seimbang itu bagian paling penting dan paling banyak itu sebenarnya adalah aktivitas fisik. Jadi Kemenkes mau bilangin bahwa olahraga mulut
harus diiringi dengan olahraga kaki, misalnya bermain sepak bola, olahraga tangan seperti menyapu, mengepel, mencuci dan sebagainya ya, atau bersepeda gitu ya. Intinya beraktivitas fisik. Baru poin atasnya adalah memenuhi sumber nasi atau sumber makanan utama, yaitu disebut dengan sumber karbohidrat di bahasa ilmiahnya ya. Jadi bisa dari jagung, nasi, kentang, ubi, roti, mie. Kemudian naik lagi di atasnya. Oh, ada yang ini saya atau bukan ya? Nah, baru ya naik lagi ke atasnya bahwa yang dimakan jumlahnya sama dengan nasi dan kawan-kawannya itu adalah sayur. 3 sampai 4 porsi sama. Buahnya dikit aja, 2 sampai 3 porsi per harinya. Baru naik lagi ke atas, lauk pauk 2 sampai 4 porsi. Nah, di sini ada susu tuh. Jadi bukan susu penyempurnanya. Nggak minum susu tapi makan ikan, kemudian makan tahu, tempe, kacang juga it's okay gitu ya. Dan yang paling harus di highlight gitu ya, harus dipentingin itu adalah kerucut paling kecil atasnya. Apakah itu? Dia adalah gula, garam, dan minyak. Kenapa saya bilang kerucut kecil? Karena harus sedikit sekali yang kita konsumsi. Bahkan harus dikurangi les, pangkas, dan pangkas. Nah ini gizi seimbang Kemenkes. Tapi yang paling penting dari yang mau saya sampaikan adalah kenapa sih kita harus makan kayak gitu? Supaya nanti ketika kita olahraga mulut, teman-teman itu udah kepikiran, oh aku makan ini nih, aku makan ayam, karena ini gini gitu ya, akan telur karena begini gitu. Jadi lebih happy makannya ya kan, San? Bener banget, Dok. Itu bener banget sih. Jadi kalau misalnya berarti susu itu hampir sama dengan seperti ikan, kemudian protein-protein lainnya juga ya, Dok ya? Benar, susu pada dasarnya adalah sumber protein. Namun beberapa susu sudah difortifikasi dengan vitamin dan mineral. Berarti dapat bonus-bonusnya nih, gitu. Yuk kita next. Nah, nyatanya di Indonesia konsumsi protein yang makronutrien tadi itu menurun 1,3% pada tahun 2020 menurut Badan Ketahanan Pangan, dan protein nabati masih lebih rendah dari anjuran. Padahal tadi gambarnya itu ada yang hewani, ayam, ikan, telur, ada tahu, tempe, kacang-kacangan gitu. Bahkan jenis kacang itu lebih banyak sekali malah ya. Ada kacang hijau, kacang koro, kacang macam-macam kacang. Kalau untuk lemaknya, masalah makronutrien, justru kelebihan nih teman-teman. Pasti udah pada tahu ya, kalau nggak mungkin di negara plus 62 ketika minyak goreng mahal semahal-mahalnya, suami istri rela tidak kenal supaya mengantri minyak goreng demi menambah cadangan minyak goreng di rumahnya masing-masing. Dan yang lebih mirisnya lagi, orang Indonesia ternyata 95,5% nggak cukup makan sayur sama buah. Ya, karena apa ya? Karena itu timunnya cuma 3 iris sih di ayam penyet gitu ya. Daun kemangi juga jarang ada yang mau makan. Yuk kita next lagi. Nah, tadi makronutrien, ada protein, ada lemak, karbohidrat. Kita cerita tentang proteinnya dulu ya. Protein ini fungsinya satu, ketika kita makan, yang kita makan nggak ada proteinnya, maka pencernaannya nggak akan seimbang. Karena protein memfasilitasi reaksi kimia melalui enzim pencernaan di saluran cerna. Kemudian ini yang ada gambar-gambar DNA-nya ini, ternyata isinya itu banyakkan protein. Karena enzim-enzim yang untuk mendukung proses DNA membelahkah, menjadi putihkah, menjadi agak kecoklatankah, hidung pesek atau mancungkah, semuanya pakai protein. Kemudian imunitas, wah ini ya, kita udah 2 tahun yang lalu adalah momentum untuk meningkatkan imunitas. Bagaimana caranya semua jor-joran untuk meningkatkan imunitas. Lagi-lagi pelaku utamanya adalah si protein ini, pelaku utama ya, tentunya ada dukungan-dukungan dari yang lain-lain. Kemudian untuk kontraksi dan pergerakan otot, saya mau ngangkat handphone saya, itu juga butuh protein karena ada kontraksi otot di situ. Dan bisa menjaga kekuatan sel, kemudian membantu koordinasi
fungsi tubuh, dan juga kalau teman-teman tahu setiap luka ada darahnya, di darah itu pun ternyata ada proteinnya. Ngangkut oksigen ternyata protein lagi. Next. Wah, ternyata segitu pentingnya fungsi protein ya, Dok ya, buat tubuh kita ya. Betul sekali. Nah, tapi hati-hati juga nih. Kita kan taunya kalau misalnya makan protein yang banyak itu sehat. Tadi saya udah jelasin gitu kan. Tetapi hati-hati bahwa setiap protein itu pasti berikatan dengan lemak. Nah, yang mau saya jelaskan adalah ketika teman-teman memperbanyak protein makannya, maka yang jadi dalam tubuhnya itu adalah massa otot. Sedangkan kalau yang dibanyakin lemak, yang jadi adalah massa lemak. Jadi buat teman-teman yang lagi mau diet nih, turun berat badan 5 kilogram dalam seminggu, 2 minggu itu hati-hati. Jangan-jangan ototnya yang udah capek-capek dimasukin protein yang hilang. Jadi harus diperiksa lagi bener-bener. Boleh dok, boleh, nggak ada masalah mau turun berat badan. Tapi bener nggak yang turunnya adalah massa lemak, bukan massa otot. Next. Nah, jadi yang protein yang mana yang tadi bisa diceritakan sama dokternya banyak sekali fungsinya, yaitu kombinasi protein hewani dan nabati. Kalau nggak kombinasi gimana? Nggak lengkap asam aminonya. Nggak usah dihafalin ya asam amino apa aja yang esensial, nggak usah, itu mah nggak perlu. Yang perlu adalah kita akan lengkap asam aminonya supaya bisa melakukan fungsi kalau makan hewani dan nabati. Ya, next. Nah, ini tadi saya bilang. Jadi kalau makan protein, kalau bisa jangan ada lemaknya. Kalau makan ayam yang merupakan sumber protein. Oke, ketekan. Jangan pakai kulitnya, gitu ya. Dan kalorinya juga akan berbeda. Nah, kemudian kalau makan telur, itu sumber protein juga kan ya. Ternyata kalau nggak makan kuningnya, kalorinya cuma 20, terpangkas nih sepertiganya. Dan proteinnya itu tentu saja semuanya adalah protein gitu ya. Dan yang paling saya sedihnya adalah ketika dokternya suruh banyak-banyak makan protein, tetapi ternyata proteinnya merupakan ayam digoreng tepung. Sedih gitu dokternya, karena tepung itu adalah sumber karbohidrat yang simpleks dan ditambahin minyak gitu ya, makin nangis nanti dokternya gitu ya. Walaupun memang sih itu adalah makanan yang enak gitu, tapi saya mau jelasin di sini bahwa kita tuh makan apa yang kita perluin. Yuk next. Nah, yang paling penting adalah kita tahu bahwa sumber makanan kita bagus nggak ya proteinnya. Kalau kita lihat tabelnya, yang paling bagus adalah whey protein. PDCAAS, ya itulah namanya ya. Jadi itu adalah skor baik tidaknya protein, paling bagus adalah whey protein. 100 lainnya adalah susu, kemudian telur, dan juga ini soy protein isolate yang 100%. Hanya yang membedakannya adalah bagaimana pencernaannya. Makanya pencernaannya harus dikuatin dulu. Gimana cara nguatin pencernaan? Ada caranya. Yuk, next. Kemudian jurus masak, ya. Tadi sama dengan tadi yang saya bilang, ikan, ayam, jangan digoreng tepung. Nggak usah digoreng, ya bisa dikukus. Waduh, nggak enak dong, dok. Tumis air, selalu saya bilang ya. Jadi bumbu yang lezat itu silahkan dimasukkan, tetapi awal pertama jangan minyak, tapi air. Baru ada bumbu-bumbunya, kemudian dimasukkanlah makanannya itu, barulah jadi makanan yang lezat. Atau sekarang ada metode air fryer, ada sauce fight dengan banyak sekali alat-alatnya. Next. Wah, keren nih, Dok. Jadi dapat ilmu juga nih, tips cara masak yang sehat juga nih dari Dokter Hilna. Bener ya, apalagi kayaknya banyakan cewek-cewek ya. Oh, ada bapak-bapak ini yang seru sekali sepertinya sedang melihat materinya. Pak, kalau Bapak pandai masak, tolong diaplikasikan. Kalau enggak bisikin sama yang masak di rumah ya Pak, apakah istrinya, anaknya, atau siapa yang bisa membuat hidupnya menjadi lebih sehat. Kita masuk lemak ya San ya. Oke, Dok.
Yang lemak ini adalah lemak baik dan lemak jahat. Ya, jadi lemak bukan yang nggak boleh sama sekali di dalam tubuh kita, tetapi nah, jadi yang baik itu adalah lemak yang namanya tidak jenuh. Baru tahu juga nih dok, ternyata lemak juga ada jenisnya, ada yang baik, ada yang si jahatnya juga nih. Yang kita tahu selama ini, oh lemak masuk aja ke dalam tubuh ya, kadang kita nggak saring-saring. Ternyata lemak juga ada yang bagus ya buat tubuh kita. Benar banget. Jadi lemak yang baik itu adalah lemak yang tidak jenuh. Sedangkan lemak yang jenuh yang tidak baik. Lemak yang jenuh itu ada di mana? Ada di minyak goreng, kelapa sawit, ya, itu yang terutama. Tetapi masalahnya bukan kelapa sawitnya, teman-teman. Pemanasannya yang masalah. Ya, sedangkan lemak yang tidak jenuh itu ada di misalnya canola oil atau di olive oil, peanut oil. Tetapi ketika dia dipanaskan, sama masalahnya dengan ketika kita memanaskan minyak goreng kelapa sawit. Nah, jadi minta tolong sekali kalau udah pakai saya termute ya. Tapi dengar nggak ya, San? Bedanya minyak. Iya, mulai dari yang di pemanasan, dok. Oh iya, jadi baik itu lemak yang sehat, yang jahat, ataupun yang tidak jahat, ataupun yang lemak baik, itu dua-duanya sama tidak boleh dipanaskannya. Karena lemak yang baik pun, atau yang disebut lemak tidak jenuh, ketika dipanaskan akan berubah menjadi lemak trans. Gitu. Jadi ada poin-poinnya, misalnya canola itu tahannya di 110 derajat, atau misalnya minyak zaitun di berapa derajat. Yang pasti tidak ada satupun minyak yang tahan dengan deep fry-nya kita. Yang buat makanan bukan hanya kekuningan, tetapi jadi kuning kecoklatan. Kalau bule kan bilangnya golden gitu ya. Kalau kita brown kalau misalnya menggoreng. Kalau nggak brown nggak senang ini Susan. Next yuk. Iya bener banget dok, malah justru kadang yang brown-brown itu yang paling digemari nih dok. Bener, dan yang nggak diganti-ganti minyaknya ketika menggoreng gitu ya. Makin ada bau-bau ininya ya, bau-bau minyak jelantahnya makin seneng gitu ya, apalagi kalau harganya lebih murah. Nah, lemak yang paling baik dari segala jenis lemak tidak jenuh dan jenuh yang saya sebutkan itu pastinya adalah omega 3 ya. Kenapa? Karena dia tidak bisa diproduksi dalam tubuh sehingga harus didapatkan dari makanan ya. Kalau kita udah makan minyak zaitun, udah makan minyak canola, apakah dia bisa berubah menjadi jenis omega 3 EPA DHA? Jawabannya hanya 1%. Tapi kalau omega 3 yang ala itu bisa semuanya. Tapi kalau EPA DHA itu sangat sulit sehingga EPA dan DHA yang merupakan jenis omega 3 itu harus dari makanan yang gambarnya yang ada di sini nih. Ikan salmon, jangan salmon aja, ikan kembung itu lebih tinggi EPA DHA-nya dibandingkan ikan salmon malah penelitiannya sekarang ya. Kemudian ada ikan tuna dan sebagainya. Itu bisa untuk mengurangi tekanan darah, menjadi anti radang ya. Jadi antiinflamasi ini adalah anti radang dan juga anti pembekuan darah. Dan mengurangi penyakit-penyakit seperti radang sendi yang disebabkan karena imunitas yang melawan dirinya sendiri atau asma dan juga penurunan kognitif. Ini maksudnya apa? Maksudnya supaya pinter. Jadi anak-anak dikasih omega 3 supaya pinter gitu ya dan menurunkan kadar kolesterol. Yuk. Wah, keren Lemaknya banget udah dok. selesai nih. Kita masuk apa lagi Susan? Nah, Satunya lagi. sekarang kita berarti ngebahas kalau tadi sudah lemak, sudah protein, sekarang karbohidrat. Wah, ini penting juga nih dok, karena banyak Iya. ya masyarakat kita ya kadang nggak makan lemak nih, tapi nggak bisa kalau nggak makan nasi, kalau nggak makan karbo. Kalau nggak makan nasi nggak nendang gitu jawabannya ya. Barusan udah makan beef burger double pakai keju pula gitu ya. Tapi bilangnya belum makan karena belum makan nasi gitu ya. Ya, jadi itu adalah lauk utama kita sih sebenarnya karena dia bentuknya nasi, maka dia adalah sumber karbohidrat. Karbohidrat penting, penting sekali.
otak kita berpikir itu makannya cuman karbo. Kalau dikasih makan lemak sama protein, wah dia agak ngelieng-ngelieng, agak-agak on gitu ya istilahnya. Nah, jadi karbo ini harus. Kalau orang mau diet karbo, saya pasti batasi. Ada minimal berapa karbohidrat supaya otaknya bisa berpikir, sel darah merahnya bisa mengikat oksigen ke seluruh tubuh dan sistem imunnya bisa bekerja. 3 itu yang penting. Tetapi jenisnya adalah harus karbohidrat yang kompleks. Yang gimana? Jadi kalau ada grain ya misalnya ini gandum ya. Gandum itu kalau ada brandnya, nah ini disebut dengan gandum yang utuh. Nah itu adalah karbohidrat kompleks. Sama kayak nasi. Yuk kita sambil next yuk. Sama kayak nasi nih. Nah, ingat nasi, pernah lihat, sawah nggak ya teman-teman? Pastilah ya, pernah ya. Kalau udah gabahnya dihilangin, berasnya itu warna coklat kan ya? Karena masih ada nih bekatulnya yang warna coklat ini, gitu. Tetapi beras yang beredar di pasaran, putih kurang putih. Halus kurang halus ya, kecil kurang kecil. Artinya itu udah tinggal nasi putihnya doang. Udah bahkan embrionya kadang-kadang aja sudah hilang. Nah, dengan demikian berarti nasi putih itu karbohidrat. Iya, tetapi seratnya udah berkurang, vitamin B-nya udah berkurang, vitamin E-nya udah berkurang. Makanya anjurannya adalah memilih beras yang coklat. Beras merah ya lebih bagus lagi. Kalau ini nyebutnya sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Sekali makan nasi dapat antioksidan, dapat serat, dapat zat besi. Lumayan kan ya, gitu. Ngurang-ngurangi kalori kita nih biar nggak ada lemak-lemak yang berlebihan di dalam tubuh kita. Ya. Iya, bener banget, Dok. Dan ini biasanya solusi juga nih buat yang nggak makan nasi, tapi harus tetap makan karbo. Biasanya kasih penggantinya ya di beras merah atau yang lainnya. Benar, beras merah sama beras hitam juga lebih bagus beras hitam. Masalahnya hanya di antioksidan doang, ya. Zat besi dan antioksidan. Kalau karbonya itu sama ya, cuman mungkin kemungkinan tambahannya adalah mengunyahnya yang lebih sulit ya, ujiannya. Tapi tenang aja, kalau dalam pikiran kita ini sehat, maka kita akan dengan happy memakannya, gitu. Iya sih, Susan, bener banget. kita masuk ke vitamin dan mineral ya. Ya, yuk Dok, kita Yuk. penasaran nih sahabat Nutrilite, vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh itu sebenarnya apa aja sih? Oke, mari kita buka slide-nya. Nah, vitamin itu walaupun ada banyak A, B1, B2, B5, B6, bla 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 bla, kita baginya jadi vitamin yang larut lemak dan yang larut air. Makanya kalau misalnya teman-teman mau diet nggak pakai lemak sama sekali, wah resikonya adalah penurunan kadar vitamin A, D, E, dan K. Karena untuk masuk ke dalam tubuh dia harus pakai lemak. Jadi kalau lemak kita ada nih, cadangan lemak kita ada, di situ pasti ada vitamin A, D, E, dan K. Sehingga kalau misalnya dalam waktu cuman sebulan aja nih kita kekurangan vitamin K, nggak akan defisiensi banget karena ada cadangannya. Kecuali kita nggak punya lemak sama sekali, misalnya kurus banget gitu ya. Kemudian yang larut air ada vitamin B dan C. Ini biasanya cadangannya sangat sedikit ya, sangat kecil di dalam tubuh sehingga setiap hari wajib harus ada makan sumber vitamin B dan C. Ya kita lihat satu persatu. Vitamin A. Ingat dulu lagunya? Saya senang dengan lagu-lagu nih ya. Vitamin A untuk Mata. kesehatan mata ya, benar Susan. Ya, jadi fungsi utamanya adalah kesehatan mata. Tapi bukan hanya itu saja si vitamin A ini. Dia juga berperan dalam sistem imun. Ya, tadi protein pelakunya, mobilnya, misalnya nih tubuh kita lagi kedatangan tamu yang tidak diundang, Pak Polisi dan Pak TNI-nya itu protein, tetapi senjata-senjatanya, kemudian kelincahannya Pak Polisi berlari, kelihayannya memanah gitu ya, itu dibantu sama vitamin dan mineral. Salah satunya adalah vitamin A. Kemudian vitamin A ini juga adalah antioksidan. Tentunya kita mau selalu awet muda ya, apalagi cewek-cewek, bapak-bapak juga ya, mau kulitnya selalu lembut. Nah ini banyak-banyak lah pakai vitamin A, ngurangi jerawat, semua produk kecantikan
pasti ada vitamin A-nya. Dan memperlambat penuaan tentu saja dan supaya wajahnya lebih bersih ya. Ini adalah sumbernya. Kalau dalam keadaan normal kita cuma perlu sesuai angka kecukupan gizi aja gitu. Tapi kalau misalnya kita ada tanda defisiensi, suplementasi, it's okay asal ada tanda kekurangan ya. Next. Nah, ini vitamin D, vitamin yang lagi hits luar dalam Indonesia. Di Indonesia juga hits, di luar Indonesia jauh lebih hits lagi. Di lagunya katanya dia untuk tulang dan gigi, tentu karena dia berhubungan dengan penyerapan kalsium. Tapi dia juga kelihayan dari sistem imun untuk membunuh kuman-kuman penyebab penyakit tadi, sama seperti vitamin A. Dan untuk pasien-pasien yang diabetes mellitus yang gulanya tiba-tiba agak tinggi juga berperan karena dia bisa meningkatkan sensitivitas insulin. Sorry, bukan memperbaiki resistensi, tapi sensitivitas. Kemudian untuk yang tekanan darahnya udah agak-agak tinggi, tapi belum sampai 150 atau 160 tentunya ya, itu juga bisa diperbaiki dengan gaya hidup sehat ditambah dengan suplementasi vitamin D. Mencegah depresi, menurunkan berat badan ya. Bahkan ada penelitiannya loh, kalau dikasih vitamin D, diet dengan yang diet tanpa vitamin D lebih cepat turunnya dan mengurangi resiko kanker. Ya ini sumbernya, tapi ingatlah bahwa vitamin D makan banyak-banyak ikan pun kalau nggak berjemur, ya nggak aktif-aktif si vitamin D-nya. Jadi disebut dengan vitamin sinar matahari. Yuk, next. Wah, luar biasa ya dok, ternyata vitamin D nggak cuma yang kita tahu selama ini untuk tulang, untuk gigi, ternyata segitu banyaknya fungsi dari vitamin D loh ya. Iya, dan penelitiannya, Susan, ada 100 enzim yang nggak akan bisa kerja, lebih dari 100 enzim nggak akan bisa kerja tanpa bantuan vitamin D. Gitu. Jadi Wow. walaupun imunitas yang autoimun gitu ya, itu pasti vitamin D, penyakit lupus, masalahnya vitamin D, apalagi macam-macam semuanya vitamin D. COVID udah jelas ya obatnya apa. Yang udah pernah kena COVID pasti udah tahu, pasti dikasih vitamin D, nggak mungkin tidak gitu. Nah, kita lanjut ke vitamin E dan vitamin K. Vitamin E ini untuk kalau dulu kan kita tahu ya vitamin E supaya kulitnya bagus gitu ya, supaya dia menjadi lebih putih gitu ya. Nah, dia juga sebagai antioksidan, kemudian dia menghilangkan pikun. Nah, kalau yang udah menuju menuju lanjut usia nih, bisa langsung direkomendasikan konsumsi vitamin E. Dan untuk ibu hamil tentunya ya, vitamin E gampang banget nyarinya. Vitamin E itu pasti ada sekalian makan minyak yang tidak jenuh. Jadi minyak sehat itu pasti ada vitamin E-nya, ya. Kemudian vitamin K. Nah, ini kalau kita berdarah yang menghentikan perdarahannya ya. Tapi tanpa vitamin K, tulang, vitamin D dan kalsium juga nggak bisa membuat tulang kita jadi kuat dan mencegah osteoporosis. Jadi tetap ada vitamin K ya. Gampangnya dia di sayuran yang warnanya hijau ya. Setiap sayuran warna hijau biasanya selalu ada vitamin K dengan kadar yang berbeda-beda gitu. Jadi inilah yang vitamin larut lemak. Lanjut ke yang larut air. Gimana Susan? Ada tanggapan nggak nih? Ya, itu benar banget, Dok. Tapi banyak ya ternyata kadang ya masyarakat kita tuh belum tahu mengenai vitamin K, Dok. Eh, karena mereka taunya kalau sayuran yang warna hijau berarti ya udah vitamin A, vitamin E atau yang lainnya. Yang taunya sayur berarti kaya akan vitamin dan ternyata ada yang namanya vitamin K. Ini luar biasa, ini info menarik juga nih dari Dokter Hilna. Dan vitamin K ini adalah penyeimbang supaya vitamin yang lainnya kerjanya jadi lebih baik gitu Susan. Masuk ke vitamin B6, B12 dan folat. Saya sebutnya folat padahal ini sebenarnya adalah B9 karena lebih dikenal folat apalagi untuk bumil ya kayak saya ini lagi bumil nih. Nah, ini katanya kan dulu nyanyinya apa? Vitamin B untuk pertumbuhan. Ternyata vitamin B ini semua enzim itu kalau nggak pakai vitamin B, lambat kerjanya, jalannya. Ya, enzim yang mana? Terutama enzim yang makanan. Ya, metabolisme makronutrien. Jadi si protein, lemak, dan karbohidrat itu sangat tergantung dengan vitamin ini.
Makanya semua suplementasi biasanya akan mencantumkan vitamin B di dalam, walaupun dosisnya sangat kecil ya, biasanya akan ada tambahan-tambahannya. Kemudian mengurangi stres, cemas, dan depresi. Ini happy sekali kita ya kalau bisa bebas dari stres. Siapa sih manusia yang nggak punya masalah di dunia ini? Coba angkat tangan ya. Cuman nggak semua orang stres. Semua orang punya masalah, tapi nggak semua orang menjadi stres gitu ya. Sariawan juga untuk penyembuhan luka dan untuk janin. Ya, vitamin B ini jarang sekali defisiensi, kecuali teman-teman makannya vegan. Ya, itu pun hanya B12 biasanya yang defisiensi. Ya, karena biasanya di seluruh makanan yang kita makan, siapa sih yang dalam seminggu nggak pernah makan ayam? Rasanya kalau di Indonesia nggak mungkin ya, gitu ya. Jadi vitamin B ini jarang sekali sebenarnya defisiensi, meskipun demikian harus dimakan setiap hari karena dia adalah vitamin yang larut air. Yuk, next. Nah, ini vitamin C. Ada yang latah nggak setiap kali mau, aduh agak-agak mau bersin nih, aduh vitamin C 1000 miligram ya, 1 gram gitu ya. Kenapa? Karena memang fungsi utamanya adalah menjaga imunitas ya. Tetapi ingat bahwa motornya adalah protein tadi. Vitamin C, vitamin A, dan vitamin D ini adalah mendukungnya saja. Dan ada yang pernah injeksi vitamin C kah untuk memutihkan kulit? Memang dia bisa membantu produksi kolagen untuk elastisitas kulit. Tapi perlu diingat bahwa kolagen bahan utamanya lagi-lagi adalah protein. Vitamin C sebanyak-banyaknya tapi proteinnya kurang sama aja ya. Cuman sebentar nanti setelah itu dia akan dihancurkan lagi oleh tubuh. Penyerapan zat besi ya. Jadi jangan pakai teh, kopi, atau susu pada saat makan besar. Jadi pisahkanlah setengah jam. Bagusnya adalah pakai vitamin C supaya zat besinya diserap dengan sempurna. Ya, banyak sekali yang mencegah katarak mata juga. Ini gampang ya. Warnanya agak orange, kemerah-merahan juga ada ya vitamin C ini ya. Kebanyakan sih adanya paling tinggi itu di jambu biji. Jadi jangan sebut kiwi karena kiwi miliknya orang luar negeri. Itu juga dengan fortifikasi makanya paling tinggi. Coba kiwi yang nggak difortifikasi, masih menang tuh jambu biji, ya ini karena kiwinya fortifikasi dengan vitamin C. Yuk next. Nah terakhir, San, mineral nih San, banyak banget. Masa semua harus dijelasin nih Susan? Semuanya penting nih dok, semuanya pengen tahu apa aja kebutuhan nutrisinya. Nah ini juga mineral bagian dari kebutuhan nutrisi tubuh nih yang paling sering diabaikan juga ini dok. Bener. Bener banget ya San ya. Tengok nih, mineral banyak banget. Ada Cu, COP, K, MOI, SE, Fe, banyak sekali. Mineral sama seperti vitamin adalah mikronutrien. Dibutuhkan dalam jumlah yang sangat sedikit. Jadi dalam kesempatan ini saya akan ambil beberapa mineral yang dibutuhkan dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan mineral-mineral yang lainnya, yaitu kalsium, Fe atau besi, kalium, natrium, zinc, dan magnesium. Ya, ini yang lebih banyak. Tapi kalau misalnya kita udah makan zat besi tanpa ada Si-nya ya, tanpa ada sulfurnya, tanpa ada Se-nya, selenium, juga nggak akan bisa kerjanya gitu ya. Tapi tenang aja, yang paling sering defisiensi adalah yang 6 mineral ini. Yuk kita bahas satu-satu. Nah, ada yang kalsium ya, tentunya udah tahu ya kalsium untuk kesehatan tulang. Kalau dimakan kalsiumnya aja nggak pakai vitamin D percuma ya. Untuk anaknya tinggi cuman dikasih kalsium tanpa vitamin D, tanpa protein percuma. Udah dikasih kalsium, Dok, udah dikasih vitamin D, udah kasih protein, kalau nggak cukup juga zinc dan magnesiumnya percuma gitu. Jadi benar-benar harus makan itu yang sesuatu yang penting. Let's say kacang. Tadi kan kacang itu sumber protein. Di magnesium juga ada kacang. Kemudian di kacang juga ada kalium dan sebagainya. Jadi benar-benar harus makanan yang kompleks gitu. Kalsium untuk pembukuan darah, membantu vitamin K, kemudian ketika kita mau mengangkat handphone,
Selain dari protein, tadi juga perlu kalsium. Dan tentunya untuk enzim-enzim metabolisme ya, yang si lemak, protein, dan karbohidrat. Zat besi, wah udah hafal lah ya teman-teman ya. Lemah, letih, lesu, lunglai, letoy. Ya, kalau kekurangan zat besi, karena hemoglobinnya akan berkurang. Dan juga untuk imunitas. Bagi anak-anak, tadi saya ada sekilas melihat tadi ada pertanyaan tentang anak-anak ya. Supaya pinter ini nih, zat besi paling penting ya. Jadi, ASI paling tinggi zat besinya dibandingkan susu-susu lainnya. Kemudian kalium. Nah ini, kalau ada yang sering bilang, ototnya suka kram, ya, misalnya dia atlet berenang, terus dia kram, bukan masalah proteinnya, protein itu butuh kalium. Satunya lagi biasanya magnesium di situ. Dan juga untuk kesehatan jantung dan tekanan darah. Ya kalium ini banyaknya di pisang ya. Paling bagus pisang, alpukat gitu ya. Saya sampai hafal nih kalium karena dulu saya nyetir di Jakarta, tiap hari bolak-balik ke, Tangerang. Nah, jadi saya selalu sedianya tuh pisang, bukan karena masalah laparnya, tapi saya mau dapetin kalium dan magnesiumnya supaya nggak kram. Karena orang Medan tiba-tiba ke Jakarta nyetirnya mobil manual gitu ya, udah pasti jawabannya adalah kram otot di tengah jalan di saat macet-macetnya. Kemudian masuk ke natrium. Nah, ini natrium hati-hati juga, tubuh kita perlu, sangat perlu untuk saraf, untuk saya berbicara sekarang ini, di dalam kepala saya mau bilangin ke otak saya, itu perlu natrium sama kalium ya sebagai konduksi sarafnya. Kalau natriumnya kurang, ya jadinya agak lama gitu ya. Ngomongnya apa, yang difikirkan apa gitu ya. Pernah nggak sih ngalamin kayak gitu ya? Saya juga ada ya kadang-kadang. Nah, hati-hati dengan elektrolit Anda. Kemudian membantu fungsi saraf dan otot, mengatur tekanan dan volume darah ya. Inilah makanya kalau orang tekanan darah tinggi nggak boleh makan natrium, which is adalah apa San? Yang nggak boleh natrium di garam. Biasa biasanya yang banyak kandungan garam-garamnya itu, Dok. Bener ya, tapi kadang-kadang suka gini nih, "Saya masa udah nggak pernah pakai garam lagi, Dok?" Gitu kan. Iya. Jadi orang tekanan darah tinggi gitu bilang sama saya. Terus saya tanyain, "Pakai apa jadi bumbunya? Apakah bawang merah, bawang putih, dan sesuatu yang dikombinasikan?" Terus dia bilang, "Saus tiram, Dok, saus Meksiko, saus ini, saus ini." Lah ya itu sama aja, itu garam juga. Saya biasanya udah rebus-rebusan, Dok, semuanya, tapi makannya pakai saus. Lah ya saus garam juga, gitu. Pengawet, pewarna, semuanya dia adalah garam. Jadi itu adalah sumber natrium. Kemudian zinc. Zinc, ayo yang pernah kena Covid, mana suaranya? Pernah dikasih juga ya zinc sama dokternya ya pasti ya, karena dia bisa meningkatkan imunitas. Zinc ini bahkan ada di 1.000 jenis enzim di dalam tubuh kita. Kalau nggak pakai zinc nggak cepat dia jalannya gitu ya. Enzimnya untuk apa aja? Ya untuk imunitas paling banyak, untuk penyembuhan luka, mencegah katarak, dan ini meningkatkan kesuburan pria. Jadi kalau nggak hamil-hamil, suami istri nggak punya anak, eee, istrinya udah habis-habisan dikasih hormon, diginiin ya, apalah, dibukalah salurannya dan segala macam, ternyata enggak juga. Coba jangan-jangan prianya nih spermanya kurang goyang gitu ya, kurang goyang istilahnya ya, maksudnya kurang banyak, kurang aktif gitu ya. Nah, itu bisa diobati dengan memberikan konsumsi zinc ya, berupa suplementasi. Karena kalau misalnya mau makan zinc sebanyak-banyaknya, makan kerang sebanyak-banyaknya nanti teman-teman, nggak sanggup. Makannya kira-kira 1 kilo 2 ons per hari. Kalau yang sanggup sih ya, tapi untuk vitamin dan mineral lainnya entar jadi hilang, jadi nggak bisa dapetinnya, gitu. Kemudian penting untuk pertumbuhan anak, kalau anaknya mau tinggi. Terakhir mineralnya adalah magnesium. Magnesium ini pelengkap, dia pelengkap untuk tulang ya, dia sama kalsium, sama vitamin D, sama zinc, kemudian dia pelengkap untuk jantung, tadi sama kalium juga, sama diet rendah lemak juga, mengontrol diabetes. Ayo tadi siapa aja yang bisa menurunkan kadar gula darah? Antara lain adalah vitamin D ya. Sekarang lagi heboh-hebohnya orang diabetes diperiksain kadar vitamin D-nya, kemudian diberikan suplementasi vitamin D. Meringankan gejala depresi dan juga membantu metabolisme.
Pada dasarnya, makronutrien maupun mikronutrien harus dimakan dalam jumlah yang seimbang. Yuk kita lihat aplikasinya. Oh, masih ada satu lagi, San. Lupa dokternya. Ada satu lagi yang paling penting, serat. Biasanya suka terlupa nggak sih ini, Susan? Nah, kebetulan kalau di Susan sendiri nih ya dok, Susan tuh kalau bisa setiap hari harus ada yang namanya serat. Karena serat ini banyak banget fungsinya. Biasanya bisa untuk diet karena buat kenyang, terus bisa melancarkan pencernaan juga dok. Bener nggak dok? Bener banget, Susan. Dan tahu nggak sih kalau orang diet tanpa pencernaan yang sehat, itu akan sangat dan amat mudah sekali untuk balik lagi alias yo-yo diet. Jadi diet itu harus diperbaiki dulu saluran pencernaannya. Dan ingat nggak dulu yang masa-masa COVID itu ya, heboh dengan peningkatan buah dan sayur. Utamanya apa? Utamanya adalah mau kasih nutrisi untuk usus kita supaya sehat. Kenapa? Pak polisi dan Pak TNI-nya kita yang mau bunuhin kuman-kuman, termasuk kuman COVID itu, latihannya di saluran cerna. Jadi 70% sistem imun itu ada di saluran cerna, teman-teman. Jadi kalau misalnya saluran cernanya sofanya nggak empuk, terus tempat latihan manahnya becek-becek, tempat latihan nembaknya becek-becek, maka TNI dan Polri-nya nggak akan bisa bekerja dengan baik gitu. Nah, jadi perlulah ada tempat tidur yang empuk untuk mereka. Di mana ini? Di saluran cerna, di dalam tubuh kita, ya. Jadi dia ada serat adalah untuk nutrisi sel usus dan meningkatkan koloni bakteri baik ya. Bakteri baik ini yang mendukung tim horenya sistem imunitas untuk bekerja dengan baik. Kalau tim horenya kurang, latihannya nggak semangat gitu ya. Kalau berkurang intinya dia tidak akan baik gitu ya. Jadi harus 5 sampai 7 porsi. Kalau Susan bilang setiap hari harus ada, bahkan di setiap kali makan plus di setiap kali cemilan itu harus ada seratnya. 5 sampai 7 porsi loh, 25 sampai 35 gram ya. Nah, dengan demikian semuanya tadi itu bisa di next mungkin Susan. Semuanya tadi itu harus dilengkapi dengan antioksidan. Seratnya udah ada, vitamin A, vitamin D, vitamin E, K, B, C, dan sebagainya itu harus dilengkapi dengan antioksidan. Karena setiap reaksi tubuh itu pasti menghasilkan yang namanya radikal bebas. Gimana cari antioksidan dalam makanan? Lihat aja warnanya. Ya, nih zat antioksidan di warna yang merah, di buah sayur yang warnanya merah. Contoh, likopen adanya di tomat warnanya merah. Antosianin adanya di beras merah tadi saya bilang. Ada juga di buah naga gitu ya. Quercetin itu adanya di jambu merah. Ini bagus banget juga ya. Kadar antioksidan juga tinggi. Kemudian yang warna orange itu ada beta karoten, misalnya di wortel, ada vitamin C, misalnya di mango, ya, ada kurkuminoid itu adanya di bukan jahe, kunyit dan kawan-kawannya. Warna kuning itu ada zeaxanthin ya, dulu paling terkenal karena suplementasinya banyak, karena antioksidannya sangat bagus. Warna hijau, ini yang paling yang saya mau jelasin adalah yang brokoli, yaitu sulforafan. Ya, sulforafan dalam brokoli ini merupakan antioksidan yang katanya bisa sampai mencegah kanker, gitu ya. Ada lutein juga di warna hijaunya. Di warna ungu, terong misalnya, nah itu ada flavonoid ya. Ada juga dulu saya pernah buat penelitian tuh daun jagoan neon gitu ya. Jadi bukan daun, buah jagoan neon itu dulunya ya. Jadi kalau anak-anak makan itu dia ada ungu-ungunya, bukan pewarna ya di lidahnya. Nah, itu juga mengandung flavonoid ya. Dia itu bisa berupa saya jadi lupa ya, namanya calvakrol ya. Next. Nah, sebagai kesimpulan ini adalah aplikasinya nih Susan. Aplikasi dari banyaknya slide yang tadi. Jadi intinya adalah kita memenuhi kebutuhan nutrisi itu sebanyak apa, karena kebutuhan kita berbeda-beda tergantung usia, jenis kelamin, status nutrisi, dan riwayat penyakit. Kenapa saya bilang riwayat penyakit ya tadi?
Kalau kadar gulanya udah mulai agak goyang-goyang nih, banyakinlah magnesiumnya, banyakinlah vitamin D-nya gitu ya. Kalau dia udah mulai beresiko osteoporosis, banyakinlah kalsiumnya, yang kayak gitu itu. Kemudian penuhi kebutuhan dengan cara makan makanan beragam, nggak boleh seminggu ayam mulu, karena nanti, eee, vitamin dan mineral yang ada di ikan akan kekurangan di tubuh kita. Jadi hari ini kalau bisa makannya ayam, besok ikan, besoknya lagi cumi, telur, misalnya ganti-ganti saja gitu. Bebas pengawet, pewarna, dan juga penyedap. Nah, pada saat penyajian makanannya, hindari menambah lemak berlebihan atau memasak di suhu yang tinggi. Nambahin lemak berarti nambahin minyak atau nambahin santan. Nah, jadi untuk sehat dan seimbang nggak hanya makanan aja, kadang suka terlupa soalnya, tetapi harus ada peningkatan aktivitas fisik, waktu tidur yang cukup, dan juga tentu saja hindari stres. Dengan demikian, kalau teman-teman bisa mengaplikasikannya, maka insya Allah pemenuhan nutrisinya juga bisa lebih baik. Begitu, Susan. Wah, lengkap banget ya dok ya, dari mulai tadi ya kita cara-caranya atau kiat-kiatnya nutrisi kita di tubuh itu butuhnya nutrisi apa aja, bahkan sampai pengaplikasiannya nih ke tubuh kita itu caranya bagaimana. Ya mungkin tadi seperti kata dokter Hilna harus bervariasi ya, berganti-ganti supaya kebutuhan nutrisi di tubuhnya tetap terpenuhi gitu ya dok ya. Benar. Oke, nah selanjutnya nih ya, mungkin benar nih kata Dokter Hilna tadi kita ya sahabat Nutrilite udah bicara soal sehat. Emang kalau ngomongin soal sehat, ini tuh erat kaitannya dengan pola hidup kita ya dok ya. Mulai dari pola tidur, kemudian tadi pola aktivitas, ingat bukan hanya mulutnya yang beraktivitas, namun juga badannya. Dan kemudian juga pola makan. Nah untuk urusan makan, emang kadang kita harus benar-benar pastikan apa yang kita makan itu adalah yang sehat. Kenapa? Karena makanan yang sehat itu ya sangat dibutuhkan tubuh kita. Seperti tadi udah dijelaskan, apa aja sih tubuh kita butuhnya kalau datang penyakit yang melawan itu apa? Protein, kemudian ada tentara-tentaranya. Nah, seperti itulah cara tubuh kita menjaga diri gitu. Karena makanan yang sehat ini juga bisa merangsang pertumbuhan hormon, kemudian mempertahankan bentuk tubuh, membantu tumbuh tinggi dan juga kembang, membantu sistem kerja dan juga sel tubuh maupun otak tadi ya, dan banyak lagi. Oke, namun sahabat Nutrilite nih ya, seiring banyaknya aktivitas kita, bahkan keterbatasan waktu, kadang ya, sering bikin kita lupa nih mengkonsumsi makanan yang sehat. Niatnya makan yang enak, terus yang penting kenyang, tapi malah jadinya nggak sehat, malah timbul berbagai macam gangguan. Dan tapi beruntungnya kita nih ya sahabat Nutrilite, di Nutrilite kita tersedia berbagai macam ya nutrisi sehat yang bisa kita butuhkan untuk hidup sehat. Nih contohnya nih ya, ada Trio Foundation ini. Kita sebutnya ini biasanya Trio Foundation. Nah, tadi Dokter Hilna udah cerita nih ya berbagai macam protein, mulai dari protein hewani dan juga protein nabati ya. Protein itu adalah panglima utama nih ya, menjaga tubuh kita supaya ketika ada yang nyerang dia langsung nih bantu kawal ya, paling depan, garda depan. Bener ya, Dok? Yes, bener banget Susan. Iya. Ter-unmute lagi. Nah, kita di Nutrilite tuh ada yang namanya high protein powder. Ini tuh jenis minuman yang tinggi banget proteinnya. Jadi di high protein ini mengandung 9 asam amino esensial. Jadi ini terbuat dari kacang-kacangan seperti kacang polong, kacang kedelai, dan juga ada gandumnya. Jadi kalau untuk protein sendiri manfaatnya pasti udah tahu. Mulai dari kita kecil, kita sangat butuh untuk pertumbuhan sel, perkembangan sel, bahkan regenerasi sel kita. Kemudian tadi salmon omega 3 kompleks ini juga bagian dari Trio Foundation dari Nutrilite. Ya kita tahu tadi ya vitamin E itu sangat amat dibutuhkan tubuh. Kemudian minyak ikan juga nih. Kebetulan kita juga punya minyak ikan dari minyak ikan salmon di salmon omega 3 kompleks. Yang mana ini juga
fungsinya dapat membantu memelihara kesehatan nih, sahabat Nutrilite. Bisa membantu melancarkan peredaran darah ke jantung, antiinflamasi, kemudian menstabilkan kolesterol, dan banyak lagi fungsinya. Terus tadi kita juga udah lihat ya, Dokter Hilna tadi ada cerita berbagai macam vitamin dan warnanya beragam-ragam. Setiap ragam warna-warna vitamin itu ada fungsinya. Nah, buat sahabat Nutrilite itu juga bisa didapatkan di Double X. Jadi Double X ini sendiri adalah multivitamin lengkap. Di dalamnya ada berbagai jenis vitamin, mineral, dan juga nutrisi. Jadi ini membantu mempertahankan dan juga menjaga tubuh maupun stamina kita gitu. Nah, selanjutnya selain Trio Foundation ini ya yang banyak digemari oleh sahabat Nutrilite nih, Dok, kita juga ada yang namanya Bioseed. Tadi kita tahu ya, vitamin C itu sumbernya dari mana aja? Ada dari lemon, jeruk, kemudian tadi tinggi juga dari jambu biji. Dan ada satu lagi nih, yang salah satu buah yang sudah terbukti tinggi banget kandungan vitamin C-nya, yaitu dari buah Acerulaceri. Jadi buah Acerulaceri sendiri ini adalah salah satu buah yang tinggi atau kaya akan vitamin C dan juga fitonutrisinya. Nah, jadi kalau misalnya sahabat Nutrilite mau memenuhi kebutuhan vitamin C-nya, cukup dengan Biosi ini sendiri. Jadi kita itu membudidayakan Biosi ini langsung nih dari Nutrilite. Jadi setiap satu tablet Biosi ini mengandung sekitar 500 mg vitamin C. Yang mana ini juga mempunyai teknologi yang namanya extended release nih, Dok. Jadi ketika kita konsumsi Biosi ini ya, vitamin C-nya itu mampu bertahan di tubuh selama 8 jam. Jadi dia akan melepaskan vitamin C secara perlahan selama 8 jam. Nggak langsung diproses dan atau terbuang. Jadi perlahan-lahan tubuh kita tetap menerima yang namanya vitamin C. Keren banget kan? Nah. Oke, nah selanjutnya selain vitamin C ya tadi ada protein dan lain-lain, kita juga butuh yang namanya vitamin E. Nah buat sahabat Nutrilite pasti sudah nggak asing lagi dengan WGMI ini. Jadi WGMI ini diambil dari minyak biji gandum yang mana mengandung vitamin E tinggi. Jadi bisa dilihat kandungan vitamin E-nya berapa, setara dengan berapa, yang mana fungsinya ini sebagai antioksidan. Ini melindungi kulit banget dari berbagai kerusakan sel. Jadi kalau misalnya nih ya, sahabat Nutrilite mau kulitnya mulus, bagus, rambutnya bagus, nah ini juga bagus banget dikonsumsi setiap hari. Bentuknya ini seperti soft gel, jadi gampang banget untuk dikonsumsi. Nah, pasti dari tadi kita udah lihat nih berbagai produk dari Nutrilite. Pasti banyak yang bertanya-tanya, kenapa sih harus pilih Nutrilite gitu kan? Kenapa gitu? Nah, jadi sebenarnya ada berbagai alasan nih ya, sahabat Nutrilite, kenapa kita harus memilih Nutrilite atau kenapa banyak orang memilih Nutrilite. Ya, salah satunya adalah karena asalnya yang jelas nih. Jadi, sahabat Nutrilite, jadi Nutrilite ini hampir setiap produknya itu bahan dasarnya seperti buah, Dok, sayur itu ditanam sendiri. Jadi demi menjaga kualitasnya, Nutrilite itu telah membudidayakan ladang organik sendiri. Bahkan Nutrilite itu menghandle sendiri dari proses pembibitan hingga sampai siap dikonsumsi. Keren banget kan? Nah, dan juga nih sahabat Nutrilite sendiri itu sudah berpengalaman lebih dari 80 tahun melakukan proses ini. Jadi ini nih yang membuat produk dari Nutrilite ini tuh kualitasnya terjaga. Jadi kita pun nggak ragu lagi nih untuk mengkonsumsinya karena kita benar-benar tahu dari mana asalnya. Karena kita seperti tadi Dokter Hilna bilang, yang penting kita tahu asal yang kita makan, vitamin yang kita makan itu harus tahu kealamiannya juga. Gitu ya, Dok? Oke, dan nggak cuman itu aja ya, sahabat Nutrilite ya. Jadi demi menjaga kualitasnya, boleh di slide sebelumnya. Nih sahabat Nutrilite masih pengen lihat nih, demi menjaga kualitasnya nih ya, Nutrilite tuh telah melabeli setiap bibitnya yang ditanam. Jadi setiap benih yang akan dibudidayakan itu memiliki birth certificate atau akte lahir nih, Dok.
Jadi nggak cuma kita aja nih yang punya akte lahir, tapi kalau di Nutrilite ya, benih tanamannya dari bahan-bahannya itu yang mau ditanam juga memiliki akte lahir. Jadi setiap satu buah produk Nutrilite itu ada datanya. Nah, jadi kita bisa tahu asal bahannya dari ladang yang mana, kemudian kapan ditanamnya, siapa yang memanen, dan kapan panennya, itu semua ada datanya. Inilah yang menjadikan Nutrilite ini spesial dan luar biasa. Oke, nah Nutrilite sendiri itu memiliki 3 pilar ya, sahabat Nutrilite, yaitu alami, aman, dan juga efektif. Oke, nah seperti yang tadi Susan udah ceritain, produk-produk Nutrilite itu terbuat dari 100% bahan alami dan organik. Jadi bahan-bahannya itu diproses tanpa pewarna, pengawet, ataupun pemanis buatan. Ya, tadi kita udah cerita sama Dokter Hilna, bahkan kalau untuk menggunakan tambahan seperti natrium atau tadi ada gula dan lainnya, kita harus dengan proporsi yang minim banget. Kalau memang nggak digunain tuh lebih bagus ya dok ya. Nah, kita harus cari atau beralih ke yang alami. Jadi sehingga produk-produk Nutrilite ini karena tadi alami, jadi sangat aman untuk dikonsumsi. Nah, karena kealamiannya dan juga aman, maka ketika kita konsumsi nih, jadi akan efektif nih sahabat Nutrilite manfaatnya ke tubuh kita. Bahkan Nutrilite ini telah mendapatkan berbagai sertifikat karena kualitasnya yang luar biasa dan sudah dipercaya selama puluhan tahun dalam memelihara kesehatan kita. Oke, nah buat sahabat Nutrilite nih yang penasaran ya dengan asal mula produk Nutrilite, yuk mari kita intip tahapan-tahapan proses di balik label Nutrilite. Jadi Susan akan ajak nih sahabat Nutrilite untuk main-main ya, gimana sih proses Nutrilite ini dari awal sampai bisa dikemas. Bentar ya, ini ada videonya. Oke, nah sepertinya ini videonya, nanti akan kita kirim aja kali ya. Nah, sebentar, kita akan coba share link ke sahabat Nutrilite. Oke, nah sahabat Nutrilite, coba nanti saya akan share link ya, teman saya akan share link nih di kolom komentar. Nanti kalau sahabat Nutrilite pengen tahu mengenai tentang proses di balik label Nutrilite itu ada. Tinggal klik aja link yang tersedia di kolom komentar, nanti sahabat Nutrilite akan diajak jalan-jalan langsung nih ya, jalan-jalan ke tempat proses pembuatan berbagai macam produk dari Nutrilite. Jadi nanti Susan jelasin sedikit. Jadi itu kalau misalnya kita mau lihat proses di balik label Nutrilite itu ada 9 tahapan ya, sahabat Nutrilite. Yang pertama itu kita pilih tumbuhannya. Jadi Nutrilite memang memilih tumbuhan yang mana kira-kira layak untuk ditanam. Kemudian setelah itu pilih benihnya. Dipilih benihnya yang mana untuk ditanam. Jadi diuji dulu dari tumbuhan tadi, diuji kira-kira benih mana yang cocok untuk ditanam. Setelah kita pilih benihnya, kemudian kita pilih ladangnya. Jadi kalau untuk Nutrilite sendiri itu ada lebih dari 2.500 hektar ladang pertanian organik yang tersebar di berbagai negara. Kemudian setelah dipilih ladangnya, kemudian tahap selanjutnya itu menanam. Jadi untuk proses tanam ini sendiri, sahabat Nutrilite ini sangat unik dan menarik. Karena Nutrilite sendiri itu tidak menggunakan pestisida maupun bahan-bahan berbahaya lainnya. Bahkan untuk menggemburkan tanahnya, itu Nutrilite menggunakan cacing tanah Mesir.
Dan untuk mengusir hamanya lalu menggunakan apa? Menggunakan burung falcon. Luar biasa kan? Jadi sengaja dikembangbiakkan untuk ya membantu proses penanaman. Kemudian setelah ditanam diapain? Kita panen. Nah, di panennya ini caranya itu dengan cara memindahkan tanamannya ke tempat pengeringan setiap 20 menit. Tadi yang pertama kita pilih tumbuhannya, pilih benihnya, pilih ladangnya, ditanam, kemudian dipanen. Nah, yang keenam prosesnya yaitu diekstraksi. Mungkin sahabat Nutrilite banyak yang bertanya-tanya, ini tidak pakai pengawet, tapi kok kenapa ya produk Nutrilite bisa tahan ya sampai lama? Susan. Kayaknya nge-lag nih, Susan. Halo sahabat Nutrilite, udah kedengaran Iya, suaranya ya? udah denger. Udah kedengaran ya, Dok? Iya. Oke, nah ini banyak yang sering nanya nih dok, kenapa sih ya produk Nutrilite itu tahan sampai lama padahal kan nggak pakai pengawet ya? Nah kuncinya itu diekstraksi nih sahabat Nutrilite. Jadi Nutrilite itu mengekstraksi eh, bahan-bahan dasar pembuat produknya, kemudian diambil konsentrat tanamannya, lalu dilakukanlah ekstraksi sehingga tanamannya itu lebih gampang di packaging, dikonsumsi dan juga tahan lebih lama. Nah, itu proses yang keenam tuh. Kemudian proses yang ketujuh adalah dilakukan manufaktur. Jadi manufaktur itu mulai dari pengemasan, kemudian pemilihan kualitas dari bahan bakunya dan sebagainya. Dan kemudian di 8 ini adalah pengemasan akhir. Dan untuk pengemasannya itu sudah dilakukan 30.000 kali loh setiap tahunnya. Dan yang terakhir, tahap yang ke-9 adalah sampai di tangan kita untuk kita konsumsi. Gitu. Nah, jadi tadi ya untuk lebih jelasnya sahabat Nutrilite pengen tahu proses-prosesnya ya, pengen melihat langsung secara virtual, tinggal klik aja link yang tadi udah di-share di kolom komentar. Nanti sahabat Nutrilite bisa langsung melihat produknya, prosesnya, bahkan ada nih dalam bentuk 3D nih, Dok. Jadi kita berasa benar-benar datang dan lihat langsung ke tempat proses pembuatannya. Jadi emang benar ya, di Nutrilite itu nyata. Semua keasliannya ada, kualitas dan keunggulannya juga bisa kita cek sendiri. Dan pastinya dengan begitu kita nggak akan ragu lagi untuk mengkonsumsinya. Wah, keren banget Kan? ya hari ini ya, Dok. Iya, perusahaan-perusahaan yang gini nih yang membuat senang dokter-dokter spesialis gizi klinik supaya masyarakat Indonesia itu bisa menuhin kebutuhan nutrisinya. Walaupun nggak mau makan ini, nggak mau makan itu, yang ini aja pilihannya gitu ya. Jadi bisa membantu gitu. Iya, benar banget. Kayak tadi kata Dokter Hilna di awal ya, banyak kadang kita sadar nih tentang nutrisi, tapi untuk memenuhinya masih kurang. Makan ayam penyet, banyakkan ayam sama nasinya. Ayamnya digoreng pula, timunnya cuma 3 iris, daun kemanginya cuma segenggam. Bener ya dok ya? Bener banget. Terus Nah ini nanti kalau tambah sama sayuran satu porsi dibaginya bagi 5 gitu ya. Udah makan sayur kok gitu. iya, bener banget. Padahal kebutuhan serat, serat, vitamin dan lainnya itu penting banget buat tubuh kita. Jadi mungkin solusi buat kita yang kadang nggak sempet atau kurang memenuhi nutrisinya adalah dengan konsumsi seperti Nutrilite ini. Kemudian, nah selanjutnya nih saya mau minta tolong bantuannya nih buat sahabat Nutrilite yang udah bergabung di sore hari ini untuk mengisi polling nih yang sudah tertera di layar gadgetnya masing-masing. Nah, pollingnya ini berguna nih buat kita supaya ke depannya kelas-kelasnya akan lebih menarik lagi gitu. Oke, senang banget nih hari ini ya dok, bisa ketemu dokter Hilna dan juga sahabat-sahabat Nutrilite lainnya. Apalagi saya, San, ketemunya nggak hanya yang di sekitaran Sumatera, tapi seluruh Indonesia ini senang sekali, terus dapat info juga, karena jujur aja saya eh, baru tahu ya kalau sampai se-ekstrak dan se-konsentrat itu sehingga bisa dijadikan eh, sesuatu yang tidak memiliki pengawet. Iya, bener banget dok.
Oke, thank you banget nih buat sahabat-sahabat Nutrilite yang udah bersedia mengisi polling yang tertera di layar gadgetnya masing-masing. Oke, nah selanjutnya nih ya, karena tadi kita keterbatasan waktu nih dok, ya kan? Tadi kita pengen banyak nanya-tanya nih sebenarnya ya, tapi waktunya sudah mepet banget. Jadi buat sahabat Nutrilite yang pengen tahu lebih banyak atau masih pengen tanya-tanya lagi ya seputar Nutrilite, seputar nutrisi dan lainnya, boleh langsung tanya aja di Tanya Aja MWID. Jadi nanti langsung aja nanti di sana ada brand consultant kita yang bantu menjawab pertanyaan dari sahabat Nutrilite. Ya, ini juga ada jadwal konsultasinya, tinggal langsung aja di www.tanyaaja.mw.id. Nah, kemudian nih buat sahabat Nutrilite ya, yang tadi nggak cuma olahraga mulut, kemudian suka olahraga badan nih, sambil olahraga coba dengeri podcast kita. Jadi dok, kita tuh punya podcast namanya Dazzling Podcast. Ini tuh bagus banget buat ngisi hari-hari sahabat Nutrilite juga di rumah. Jadi buat tambah info, kemudian ada horoskopnya juga. Jadi silakan didengeri di Spotify. Oke. Nah, thank you banget nih Dokter Hilna buat hari ini atas ketersediaan waktunya ya. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di kelas-kelas selanjutnya. Dan sama-sama Susan, saya juga senang banget ini. iya. Nah, thank you juga buat sahabat Nutrilite yang dari tadi udah mantengin nih ya. Seru banget sepertinya ya mendengarkan Dokter Hilna dan juga kita menjelaskan di sini. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondisi imun tubuh dan pastinya jangan lupa untuk penuhi kebutuhan nutrisi harian diri kita juga. Sampai ketemu di kelas selanjutnya. Stay safe and healthy. See you. Sampai jumpa.